Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semangat pagi. Bertemu lagi dengan Budian untuk belajar tematik bersama. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, Budian ingatkan kembali untuk kalian mengisi presensi melalui link yang sudah Budian bagikan di grup WhatsApp. Sudah siap untuk belajar ya anak-anak? Yuk kita mulai pelajaran kita hari ini. Pada hari ini kita masih mempelajari tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, dan kita masuk pada pembelajaran 4 untuk materi IPA dan SPDB. Berikut ini materi pembelajaran yang akan kita pelajari. Untuk materi yang pertama, kita akan belajar tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Dan untuk materi yang kedua, kita akan membahas kembali tentang pola lantai dalam tari. Baik anak-anak, jika pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengetahui tentang berbagai jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia, maka pada pembelajaran hari ini kalian akan mengetahui bagaimana cara memelihara kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Di sini Budian akan menjelaskan 5 cara yang dapat kita lakukan. Anak-anak perhatikan baik-baik ya. Oke, untuk cara yang pertama, yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang dapat memperlancar peredaran darah. Di antaranya kalian bisa banyak mengkonsumsi buah delima dan berbagai jenis buah beri. Selain itu, kalian juga dapat mengkonsumsi sayuran berdaun hijau, di mana sayuran tersebut mengandung nitrit oksida yang dapat melebarkan pembuluh darah. Jadi nanti darah pada tubuh kalian itu dapat mengalir lebih efektif. Nah, untuk cara yang kedua, yaitu menghindari kebiasaan merokok. Nah, ini biasanya banyak juga dilakukan oleh para bapak-bapak ya anak-anak ya. Jadi sebenarnya kebiasaan merokok itu akan sangat mempengaruhi peredaran darah pada manusia. Jika seseorang itu terbiasa merokok, maka dia akan secara tidak langsung membuat peredaran darah menjadi tersumbat, karena pada rokok itu mengandung berbagai bahan aktif yang berbahaya. Salah satunya adalah nikotin. Jadi, nikotin yang masuk pada tubuh kita itu dapat merusak pembuluh darah dan mengentalkan darah, sehingga sirkulasinya menjadi terganggu. Nah, untuk cara yang ketiga, yaitu menjaga berat badan ideal. Mengapa kita harus tetap menjaga berat badan agar tetap ideal ya anak-anak ya? Ya, jadi berat badan yang ideal itu akan melindungi kita dari resiko obesitas atau disebut juga dengan kelebihan berat badan. Karena jika seseorang itu obesitas, maka dalam tubuhnya itu tidak hanya menghambat sistem peredaran darah, tetapi juga memicu penumpukan plak pada pembuluh arteri. Nah, kalau sudah terjadi penumpukan plak pada pembuluh arteri, itu nanti dapat berisiko lebih tinggi untuk mengalami serangan jantung, stroke, dan penyakit jantung koroner. Jadi ini sangat berbahaya sekali anak-anak ya. Maka dari itu anak-anak mulai dari sekarang sangat lebih baik untuk menjaga berat badan agar tetap ideal. Dan jangan lupa juga untuk cara yang keempat, yaitu olahraga secara rutin. Nah, jadi tubuh kita itu kan membutuhkan lebih banyak pasokan oksigen ya, dan dimana hal tersebut dapat kita lakukan dengan olahraga secara rutin. Karena dengan kita berolahraga,
maka jantung akan memberikan respon dengan memompa lebih banyak darah ke seluruh tubuh, sehingga nantinya dapat melancarkan peredaran darah. Seperti itu ya. Nah, untuk cara yang terakhir yaitu mengelola stres. Nah, biasanya ini berhubungan dengan pikiran ya. Jadi, ketika seseorang itu mengalami stres, yang akan terjadi adalah pembuluh darah akan mengalami penyempitan sehingga sirkulasi darah menjadi terganggu. Ya. Nah, tapi memang sebenarnya stres itu tidak dapat dihindari ya anak-anak ya, tetapi kita dapat melakukan beberapa cara untuk mengelolanya agar stres atau hal yang dipikirkan itu tidak berlarut-larut. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya bisa dengan melakukan olahraga atau mendengarkan musik, kemudian bertemu dengan teman, bermain bersama teman, dan bisa juga untuk minum minuman yang hangat. Nah, itu tadi 5 cara yang dapat kita lakukan untuk memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Untuk yang selanjutnya, kita akan mempelajari kembali tentang pola lantai dalam tari. Jadi pada pertemuan di tema 3 kita sudah pernah mempelajarinya, tapi pada pertemuan hari ini kita mengulang kembali materinya supaya anak-anak lebih memahaminya kembali. Jadi terdapat 6 pola lantai dalam tarian ya anak-anak ya. Untuk pola lantai yang pertama yaitu formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Untuk formasi yang kedua atau pola lantai yang kedua yaitu formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Untuk pola lantai yang ketiga, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Untuk pola lantai yang keempat, formasi penari membentuk pola lantai zigzag atau menyerupai seperti huruf Z. Kemudian untuk pola lantai yang kelima, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Dan untuk pola lantai yang terakhir, yaitu formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Nah, untuk pola lantai yang pertama dan yang keenam ini sama ya anak-anak ya, yang membedakan hanya arahnya saja. Nah, kemudian pada gambar yang di sebelah kanan, di sini Budian memberikan beberapa contoh tarian dan pola lantai pada tarian tersebut. Kita cermati bersama-sama sambil Budian jelaskan ya anak-anak. Untuk yang pertama yaitu tari saman yang berasal dari Aceh. Ini menggunakan pola lantai garis horizontal. Dan untuk yang kedua terdapat tari sekapur sirih yang berasal dari Bengkulu, di mana menggunakan pola lantai garis lengkung ke depan. Seperti ini. Nah, kemudian untuk tarian yang ketiga yaitu tari pendet dari Bali. Ini menggunakan pola lantai garis lengkung ke depan juga, sama dengan tari sekapur sirih. Kemudian untuk yang terakhir, di sini terdapat tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Tari piring ini menggunakan pola lantai garis lurus yang membentuk bentuk segi 4. Nah, itu tadi materi tentang pola lantai dalam tari. Semoga anak-anak bisa memahami kembali apa saja jenis pola lantai dalam tari dan beberapa contoh tarian serta pola lantai pada tarian tersebut. Baik anak-anak, itu tadi pembahasan materi pembelajaran untuk hari ini. Nah, sekarang Budian akan menyampaikan tugas untuk kalian yang harus kalian kerjakan pada hari ini. Untuk tugas yang pertama, silahkan nanti anak-anak tuliskan pada kolom komentar. Kalian sebutkan satu jenis tarian dan pola lantai pada tarian tersebut. Ya. Jadi nanti silahkan anak-anak tuliskan nama kalian, kemudian jawab pertanyaan dari Budian
Dan pastikan bahwa kalian tidak menyebutkan jenis tarian yang sudah Budian berikan pada pembelajaran hari ini. Jadi kalian harus mencari jenis tarian yang lain. Oke. Nah, untuk tugas yang kedua yaitu mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang sudah Budian bagikan. Dan untuk tugas yang terakhir, seperti biasa, silahkan anak-anak mengisi buku pantau tanggung jawab siswa. Nanti anak-anak menuliskan materi yang sudah dipelajari, kemudian mengisi tabel pantauan kegiatan belajar. Nah, seperti itu tugas untuk hari ini anak-anak ya. Silahkan nanti anak-anak kerjakan tugasnya dengan teliti, dan jika kalian menemukan kesulitan atau materi yang masih belum kalian pahami, anak-anak bisa langsung menghubungi Budian melalui WhatsApp. Oke anak-anak, berakhir sudah pembahasan materi pembelajaran pada hari ini. Namun sebelum Budian mengakhiri, Budian memiliki sebuah pantun untuk kalian. Berikut pantunnya. Tinggi badan amat semampai, petani pergi mengambil talas. Rajin belajar pangkal pandai, semangat terus jangan malas. Baik anak-anak, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai bertemu kembali anak-anak. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.